Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada ustaz-ustadzah yang kami hormati, dan tak lupa juga kepada adik-adik semuanya, santriwan santriwati TPQ sekecamatan Gajah Mungkur. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, maghfirah dan sebagainya. Kemudian tak lupa salam dan salawat marilah kita haturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Adik-adikku semuanya yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, setiap orang itu pasti mempunyai yang namanya teman, dan sebaik-baik teman adalah teman yang selalu membawa kita kepada kebaikan, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu teman yang selalu menolong kita selama di dunia sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Ada yang tahu? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Barang siapa yang menaruhnya di depan, maka Al-Quran itu akan menuntunnya ke surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang menaruhnya di belakang, maka Al-Quran itu akan menyeretnya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Adik-adikku yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, dan Al-Quran ini bisa memberikan syafaat bagi orang yang selalu membacanya selama di dunia. Maka Al-Quran ini akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku telah mencegahnya dari tidur malam, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Maka syafaat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dalam Al-Qur'an, ketika kita selesai membaca Al-Qur'an, itu ada namanya doa khatmil Qur'an. Di situ kita pasti pernah tahu dan pernah mendengarkan, di mana bunyinya seperti ini. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairi kulliha dalilan wa imama bifadlika wa judika wa karomika ya arhamar rahimin. Itu artinya kurang lebih, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Quran ketika di dunia sebagai teman sejati. Wa fil qabri munisa, dan di alam kubur sebagai teman yang menghibur atau pelipur. Wa fil qiyamati syafi'a, dan di hari kiamat menjadi penolong atau pemberi syafaat. Wa 'ala sirati nura, dan di siratal mustaqim sebagai cahaya. Wa ilal jannati rafiqa, dan di surga sebagai kawan. Wa minan nari sitra wa hijaba, dan menjadi penghalang atas api neraka. Wa fil khairi kulliha dalilan wa imama, dan tanda dan pimpinan kepada kebaikan. Jadi intinya, kalau kita selalu berdampingan dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menuntun kita, menolong kita dari dunia hingga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya demikian, kalau kita lalai akan Al-Quran, tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menyeretnya kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Adik-adikku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, Al-Quran itu merupakan bacaan atau teman setia bagi orang-orang yang beriman di saat-saat menjalankan ibadah puasa. Karenanya apa? Karena di bulan Ramadan itu juga disebut namanya Syahrul Quran,
bulannya Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan ketika di bulan Ramadan. Jika kita melihat salafus soleh, orang-orang soleh dahulu itu menggunakan waktu-waktu Ramadan itu untuk mengkhatamkan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Ada yang sudah khatam Al-Quran? Sebaiknya kita punya target selama bulan Ramadan, minimal kita pernah khatam Al-Quran. Seperti Umar bin Khattab, ini mampu menghatamkan Al-Quran pada setiap malam. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, ini mampu menghatamkan Al-Quran setiap hari. Imam Syafi'i juga demikian, menghatamkan Al-Quran selama Ramadan sebanyak 60 kali. Kemudian Imam Abu Qatadah menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam pada hari yang biasa dan setiap 3 malam pada bulan Ramadan. Ini adalah contoh-contoh salafus soleh, orang-orang yang soleh terdahulu yang begitu giat dalam menghatamkan Al-Quran. Insya Allah kita gunakan waktu selama bulan Ramadan ini untuk belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran hingga khatam. Insya Allah ya, insya Allah. Semoga Allah SWT menolong kita untuk terus belajar dan belajar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memaknai isi Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Pak Dwi cukupkan sekian, semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan semangat, motivasi untuk kita belajar membaca Al-Quran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.